the new threat, what they want now, the first president, and what he said about Sony pulling that movie. Did they give in to the hackers? Listen to this. I think they made a mistake. I wish they'd spoken to me first. This attack and a series of devastating cyber assaults targeting South Korean banks and cell phones last year. You two are going to be in a room alone with Kim. His company had no choice. We have not caved, we have not given in, we have persevered, and we have not backed down. But today the hackers took a victory lap, sending Sony a new message, praising the company's very wise decision to halt the movie showing, but threatening more mayhem if the film is ever released, distributed, or leaked in any form. The masterminds, likely part of a Sony, lashed out at his Hollywood colleagues. He said when he went to industry heavyweights last week, asking them to publicly support Sony, no one would. This is how scared this industry has been made, Clooney told Deadline.com. He added, we have allowed North Korea to dictate content. That is just insane. NPR's with us live in Washington. I understand we're hearing even more from Sony. They're going to try to get some version of this movie out there now? David, that's right. Sony just released a statement saying it's looking for other ways to allow people to see the film. Whether that will ever happen remains to be seen. Pierre, thank you. Let's get right to John Carl over at the... He did not rule it out, although I've got to tell you, officials here say that is highly unlikely. All right, John Carl and Pierre Thomas tonight. Thanks to you. Proportional response. It's unclear exactly what that means, but his national security team is developing a range of options ranging from new sanctions on North Korea to some kind of a cyber counterattack. White House officials will not say what the president is going to do, but David, the president was asked directly today. Halo, perkenalkan nama saya Shevina Keisha Bruliana, dan pada kesempatan kali ini saya dan teman saya Khalid Syami Ramadan akan membahas tentang perang siber. Dalam bahasan kali ini, kami akan membaginya dalam 4 bab. Bab pertama, yaitu serba-serbi perang siber. Bab kedua, kami akan membedakan antara perang konvensional dan perang siber. Pada bab ketiga, kami akan membahas tentang studi kasus dari perang siber. Pada bab keempat, kami akan membahas kesimpulan dan saran akan bahasan yang telah kami bahas sebelumnya. Era digital membawa dampak dalam berbagai hal, salah satunya yaitu perang. Perang yang dahulu bersifat konvensional dan hanya dilaksanakan di medan perang, sekarang dapat dilakukan dengan jarak yang jauh sekalipun. Perang di era digital ini sering disebut sebagai perang siber. Perang siber adalah penggunaan cyber power untuk menimbulkan ancaman atau menjatuhkan musuh untuk mencapai tujuan politik tanpa persetujuan lawan. Cyberpower mengandalkan hardware dan software. Hardware adalah perangkat mekanis, magnetik, elektronik, dan listrik yang terdiri dari sistem komputer, seperti unit pemrosesan pusat, disk drive, papan kunci atau layar, kabel, satelit, router, chip komputer, dan sejenisnya. Sedangkan software terdiri dari program yang digunakan untuk mengarahkan operasi dan penggunaan komputer. Lalu ada malware. Malware adalah software perusak yang mengganggu fungsi aplikasi komputer dan aplikasi berbasis internet dan merupakan senjata utama dalam perang siber. Suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai perang siber jika memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu bertujuan untuk memaksa serta mendorong musuh untuk melakukan apa yang diinginkan. Syarat yang kedua yaitu dioperasikan di ruang siber. Syarat yang ketiga yaitu terdapat pernyataan keterlibatan secara strategis dalam serangan. Perang siber memiliki beberapa macam bentuk. Yang pertama yaitu hackers atau meretas. Yang kedua ada menyadap, spy atau mata-mata. Yang ketiga ada alter atau mengubah. Yang keempat ada sabotage atau sabotase. Selanjutnya ada disrupt atau mengganggu. Lalu ada attack atau menyerang. Selanjutnya ada manipulate atau memanipulasi. Lalu ada interfere atau mengintervensi, ada mengexpose, ada mencuri, dan ada destabilisasi. Itu tadi bagian pertama yaitu serba-serbi perang siber. Sekarang kita masuk ke bab kedua yaitu perbedaan antara perang konvensional dan perang siber. Hal paling dasar yang membedakan antara perang konvensional dan perang siber adalah aktor. Jika dalam perang konvensional atau perang fisik kita mengetahui siapa musuh kita, lain halnya dengan perang siber. Maka,
Yang harus pertama kali kita lakukan ketika kita mendapatkan perang siber adalah membuat serangan berhenti, lalu merecovery sistem. Untuk mengetahui siapa yang menyerang, perlu penelusuran lebih lanjut. Serangan melalui dunia maya perlu identifikasi pihak yang melakukan penyerangan, dan biasanya akan memakan waktu yang cukup lama. Bila terbukti negara yang melakukan penyerangan, maka dapat dikatakan negara tersebut menggunakan cara apapun untuk menyerang integritas wilayah dan kemerdekaan politik negara lawan. For your information, pertama kali perang siber muncul adalah peristiwa serangan siber Estonia dan Stuxnet. Peristiwa tersebut merupakan awal wacana akan perang siber di kalangan ilmuwan dan pakar militer. Selanjutnya, bab studi kasus dan kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh teman saya, Khalid Syami Ramadan. Perkenalkan, nama saya Khalid Syami Ramadan dan saya akan membahas mengenai dua hal. Yang pertama yaitu studi kasus dari perang cyber, dan yang kedua adalah kesempatan serta saran dari studi kasus yang telah kami sebutkan. Bagian studi kasus untuk menganalisis perang cyber. Kami mementingkan tiga hal, yaitu pertama, asal dan sumber serangan cyber. Dua, tingkat kerusakan dan korban. Dan tiga, tingkat kerugian serangan. Pada kesempatan kali ini, studi kasus yang kami angkat yaitu perang cyber yang dilakukan Korea Utara terhadap Amerika Serikat melalui Sony Pictures pada tahun 2014. 24 November 2014, Sony Pictures Entertainment yang berlokasi di kota Culver, California, menerima serangan cyber dari kelompok Garden Peace atau GOP. Layar komputer dipenuhi gambar tengkorak dan peringatan dari GOP. Malware telah menginfeksi sejumlah sistem Sony Pictures Entertainment yang menghapus hard drive, PC, dan server, serta jatan boot master mesin, sehingga merusak perangkat. Aksi hacking yang dilakukan adalah langkah awal, dan GOP yang mempunyai semua data internal perusahaan mengancam akan merilis data internal perusahaan secara online. Beberapa hari setelahnya, tepatnya pada tanggal 27 November, GOP mulai merilis data yang telah dicuri dari Sony Pictures Entertainment. Data yang dirilis disebarkan secara online di pusat pembagian file. Data-data yang disebarluaskan yaitu data email internal dari eksekutif senior, data finansial, kontrak film, dan pribadi para aktor, dan catatan kesehatan para karyawan. 5 film garapan Sony Pictures Entertainment termasuk 4 film yang belum rilis juga disebarluaskan ke pusat pembagian file secara online. Film Fury yang baru saja dirilis di bioskop pada saat itu diunduh secara ilegal lebih dari 1 juta kali. Termasuk film Annie, Mr. Charner, Still Alice, and To Break Love on Her Arms yang belum sama sekali rilis di bioskop juga dapat di 1 Desember 2014, Sony Pictures Entertainment meminta bantuan FBI. FBI bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah terkait dengan keamanan cyber untuk menyelidiki gangguan cyber yang dilaporkan di Sony Pictures. 5 Desember, GOP kembali mengancam. Melalui email, GOP meminta karyawan Sony Pictures Entertainment untuk menandatangani pernyataan pengkhianatan perusahaan. GOP mengancam akan menyerang karyawan dan keluarga karyawan yang tidak ingin menandatangani pernyataan tersebut. 8 Desember, GOP membuat tuntutan eksplisit agar Sony Pictures Entertainment tidak menayangkan jaringan. Dan ini merupakan tuntutan pertama kali yang sangat spesifik. 17 Desember, Entertainment menarik film Interview di sejumlah bioskop. 19 Desember, FBI bahwa pemerintah Korea Utara merupakan dalang dari ancaman dan serangan cyber kepada Sony Pictures Entertainment. Motif Korea Utara melakukan hal tersebut yaitu untuk menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap bisnis Amerika Serikat dan menekan hak warga negara Amerika Serikat untuk bebas berekspresi. 20 Desember, Korea Utara mengundang Amerika Serikat untuk melakukan investigasi gabungan mengenai serangan cyber Sony Pictures Entertainment dan memperingatkan konsekuensi serius jika Amerika Serikat menyerang Korea Utara. Pemerintah Korea Utara mengklaim bahwa Amerika Serikat
mengambil peran dalam pembuatan film The Interview. Korea Utara mengancam akan menyerang gedung putih, Pentagon, dan seluruh daratan Amerika Serikat setelah Presiden Obama mengatakan bahwa Amerika Serikat akan merespons secara proporsional terkait serangan cyber Korea Utara terhadap Sony Pictures Entertainment. Sehari setelah undangan Korea Utara untuk melakukan gabungan dalam investigasi serangan cyber tersebut, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Mary Hart, mengatakan bahwa jika Korea Utara ingin membantu Amerika Serikat, Korea Utara dapat mengakui kesalahan dan memberikan kompensasi kepada Sony Pictures Entertainment atas kerusakan yang dilakukan oleh pemerintah Korea Utara. Kerusakan dan kerugian Sony Pictures Entertainment atas penulisan The Interview diperkirakan mencapai 100 billion US dollar. Mary Hart juga menambahkan bahwa pemerintah Korea Utara memiliki sejarah panjang dalam menolak pertanggungjawaban atas tindakan destruktif dan provokatifnya. 23 Desember, akses internet Korea Utara offline dan mengalami gangguan jaringan internet. Situs dari organ propaganda utama dari Korea Utara, Kuri Inzokiri, tetap tidak dapat diakses. 24 Desember, Sony Pictures Entertainment merilis The Interview secara online pada tanggal yang sama. Beberapa situs web utama Korea Utara diblokir. Kerusakan jaringan internet di Korea Utara banyak disangkut pautkan dengan aksi balas dendam pemerintah Amerika Serikat terhadap pembajakan yang dilakukan oleh Korea Utara. Kesimpulan dan saran perang cyber adalah sebuah fakta kenyataan atau realita yang telah terjadi, sedang terjadi, dan bahkan akan menjadi tren dari perang modern di masa depan. Hal ini dapat kita lihat pada peristiwa yang melibatkan Korea Utara dan Amerika Serikat. Korea Utara menyerang dalam ranah cyber untuk mencapai dua hal. Pertama, untuk menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap bisnis Amerika Serikat, dan yang kedua untuk menekan hak warga negara Amerika Serikat, yaitu bebas berekspresi. Kejadian tersebut menimbulkan beberapa kerugian bagi pihak Amerika Serikat. Di antaranya itu menimbulkan ketakutan dan kerugian secara material dengan nilai sebesar 100 juta US dollar. Diperkirakan Amerika Serikat membalas dengan cara menyebabkan kerusakan jaringan internet di Korea Utara. Terima kasih telah menyaksikan video kami, dan semoga para penonton bisa terinspirasi dan mendapat informasi tentang saya. Salam dari kami dan sampai jumpa.